Mengapa kamu tidak mengizinkan saya mendaftar? Seorang pesuruh yang buruk, ingin mendaftar juga. Apakah Anda benar-benar berpikir, kompetisi pertarungan grup Shangxi adalah sesuatu yang orang tak dikenal seperti Anda bisa ikut serta? Itu kamu? Wanita yang disukai Wu Yong, Anda memang punya penampilan. Anda ingin mendaftar. Berlutut dan minta maaf kepada saya. Dan kemudian malam ini, berikan kami para saudara suguhan. Dasar makhluk tak tahu berterima kasih. Tahan dia untukku. Siapa ini? Siapa yang berani menyinggung manajer Wu? Pertempuran sabuk emas hari ini, persiapan pendaftaran. Ketua Seng dan Kakak Man keduanya akan hadir secara pribadi. Dia berani membuat masalah di sini. Dia pasti bosan hidup. Untuk apa kalian berdiri saja? Usir dia. Bagaimana jika dia berbenturan dengan Ketua Seng dan Kakak Man? Saya akan memenggal kepala kalian. Kalian semua yang menganggap bulu ayam. Sebagai dekret, saya akan melawan kalian semua. Lepaskan. Kak Man, saya minta maaf. Berapa harganya ini, saya akan membayarnya. Barang-barangku, bisakah kau mampu membayarnya? Saya sudah bilang, saya akan membayar. Atas dasar, apa kamu menyerang seseorang? Karena dia adalah Kakak Man. Karena dia adalah Ratu Pertarungan Internasional. Karena dia milik grup Shangxi saya. Seorang tamu terhormat di atas segalanya. Dan Anda hanyalah sampah tingkat rendah. Seorang jalan kecil yang bahkan tidak bisa masuk oktagon. Ketua Sheng, Anda benar sekali. Anda dan Kakak Man sangat berbeda, yang satu di surga, yang lain di bawah tanah. Perbedaan antara langit dan bumi. Jika Anda menyinggung perasaannya, dipukul itu sudah ringan. Sekelompok orang sombong. Sampah. Suatu hari, aku pakai kekuatanku tunjukkan pada kalian bahwa selama saya punya kesempatan, saya Shang Tianbian juga bisa menjadi petarung tangguh di dalam oktagon, seorang ahli. The film was Teknik bertarung. translated and narrated by M Media. Teknik bertarung hilang 18 tahun yang lalu. Beraninya kau mengandalkan dirimu sendiri, menyebutkan teknik bertarung kepadaku. Kau bodoh yang nekat. Apa yang kamu lakukan? Biarkan saya keluar. Tidakkah kau menginginkan kesempatan? Bagaimana kalau kita bertaruh? 3 menit. Jika kau bisa keluar dari oktagon ini sambil berdiri, aku akan membiarkanmu berpartisipasi dalam pertempuran sabuk emas. Aku akan membayar biaya pendaftaran untukmu. Kemana Wu yang lari? Dia berani mengambil keuntungan dari kakakku. Aku tidak akan melepaskanmu. Shangqi, sesuatu terjadi pada adikmu di dalam. Pergi dan lihatlah. Apa? Sesuatu terjadi di dalam. Kak, Bisakah kamu melakukannya? Bangun. Dia berani bertaruh dengan Kak Man. Dia hanya mencari mati. Tepat sekali. Lupakan 3 menit. Jika dia bisa bertahan 1 menit, tanpa dipukuli sampai mati, itu sudah cukup bagus. Kekuatanmu tidak terlalu hebat, bukan? Lakukan lagi. Ini terlalu lemah. Bangun. Cantik. Kak, jika kamu tidak bisa bertarung, jangan bertarung. Jangan memaksakan diri. Selama saya bisa berpartisipasi dalam pertempuran sabuk emas, apa artinya 3 menit? Bisakah kamu melakukannya? Bangun. Lagi. Bertarung. Kamu tidak punya kesempatan. Kak, jangan memaksakan diri. Bahkan jika setelah 3 menit, kamu berhasil keluar dari oktagon ini sambil berdiri, dia tetap tidak akan mengizinkanmu berpartisipasi dalam pertarungan sabuk emas. Saya ingin bertanding. Tidak ada yang bisa menghentikan saya.
Tidak ada. Gunakan kekuatan. Kak. Akui saja kekalahan, Kak. Lihat. Dasar keras kepala. Dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk bertarung. Status apa yang dia miliki? Dia berani menantang Kak Man, rasakan. Waktu habis. Buka pintunya. Cepatlah. Kakak. Kakak. Anak muda, saya rasa kamu harus bersiap untuk mengambil jenazah adikmu. Apa katamu? Lihat baik-baik. Bertarung membutuhkan lebih dari sekadar semangat. Kekuatan fisik, kemauan, dan teknik semuanya penting. Kalau tidak, nasibnya akan menjadi nasibmu. Tunggu. The film was translated and narrated by M Media. Taruhan yang kita sepakati. Apakah kamu lupa? Kamu bilang bahwa setelah 3 menit, jika saya bisa keluar sambil berdiri dari kandang oktagon ini, saya bisa berpartisipasi dalam pertempuran sabuk emas. Saya harap kamu menepati janjimu dan biaya pendaftarannya. Terima kasih. Kak Man, tentu saja kamu tidak akan benar-benar membiarkan orang rendahan seperti ini berpartisipasi dalam kompetisi. Taruhan adalah taruhan. Lagi pula seseorang seperti dia, kualitas rendah. Bahkan jika kau membiarkannya berpartisipasi, apakah kau pikir dia bisa memenangkan babak penyisihan? Dulu nenekmu mengandalkan teknik bertarung. Ciptaannya sendiri menyapu dunia tinju. Dia dikenal sebagai tinju bisi. Setelah bertahun-tahun ini, dia belum mengajarkanmu sama sekali keterampilan bertarung. Tanpa dasar. Dalam pertarungan sabuk emas, hanya berhasil masuk ke babak penyisihan, sudah merupakan keajaiban. Guru. Bukankah babak penyisihan masih lebih dari 10 hari lagi? Jangan lihat dia seolah dia tidak tahu apa-apa, tapi dia tahan dipukul. Dia benar-benar tahan dipukul. Lakukan saja yang terbaik. Karena dia tidak tahu apa-apa, mari kita mulai dari dasar. Kamu berlatih dengannya. Tidak masalah. Satu. 1-2. Ingatlah untuk menyerang dengan kekuatan, menyerang dengan kecepatan, dan yang paling penting menyerang dengan ritme. 1-2-3. Tepat sekali, Kak. Kau terlalu ringan. Kau sama sekali tidak punya tenaga. Kau tidak makan. Dasar bocah nakal. Bagaimana dengan intensitas The ini? film was translated and Ini adalah- narrated by M Media. Teknik cekikan kuncian bawah. Bukankah kamu bilang kamu tidak pernah mempelajarinya? Siapa yang mengajarimu gerakan ini? Saya belum mempelajarinya. Saya baru saja mempelajarinya. Setelah dipukuli seperti itu, tadi. Baiklah, saya mengerti sekarang. Mengapa nenekmu tidak membiarkanmu berlatih seni bela diri ketika kamu masih muda? Justru karena pengekangannya terhadapmu sejak kecil yang menciptakan kemampuan belajar seperti sponsmu saat ini. Dengan kecepatan ini, ada harapan untuk babak penyisihan. Bagaimana cara saya bertarung? Maju, lihat di kiri dan kanan. Seorang lumpur
dan seorang idiot tampur. Betapa menariknya. Hari ini biarkan kejatuhan pendatang baru ini berfungsi sebagai pemanasan untuk pertarungan sabuk emas. Kak Man, pastikan kamu tidak gagal menahan diri. Dan merusak properti saya. Tentu saja kamu harus membayar harganya. Selamat datang semuanya. Mari bergabung dengan kami. Pertarungan sabuk emas. Diselenggarakan oleh grup Shengshi, daftar pertandingan babak penyisihan akan segera diumumkan. Mohon tetap ikuti. Jangan khawatir, babak penyisihan dicampur. Dengan kekuatanmu saat ini, selama kamu tidak bertemu petarung profesional, kamu pasti bisa lolos ke babak berikutnya. Guru. Tapi aku baru saja melihat para kontestan babak penyisihan, dan mereka semua profesional. Apel. Hadirin sekalian, daftar pertandingan telah keluar. Pertarungan pertama. Xiang Tianbian melawan Kak Man. Apa? Tidak. Bagaimana mungkin babak penyisihan mengatur seorang pemula untuk melawan petarung profesional yang kuat? Ini sama sekali tidak adil. Mungkin kita tidak seharusnya bertarung. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi lawan Kakak Man? Mereka melakukan ini dengan sengaja. Apel. Jangan khawatir guru. Sama seperti yang kamu katakan. Saya berkembang di bawah tekanan. Menghadapi pesaing seperti Kak Man, bagi saya, adalah kesempatan belajar terbaik. Kau melawannya. Bukankah itu hanya mencari penghinaan? Kita tidak bertarung, ayo pergi. Mari kita sambut para petarung yang bertanding. Xiang Tianbian dan Kak Man ke arena. Pertandingan pertama saya dalam hidup. Tidak peduli siapa lawannya. Saya tidak akan menjadi seorang pengecut. Siap mulai. Kamu mengizinkan saya berpartisipasi. Jadi mengapa kamu sengaja menargetkan saya di babak penyisihan? Karena kamu merusak milikku. Itu hanya Liontin Giok. Saya sudah bilang, saya akan mengganti rugi. Hanya itu. Liontin Giok itu adalah hadiah dari kakakku, bagiku. Itu bukan hanya Liontin Giok. Teknik bertarung. Ini adalah teknik bertarung ayah. Pertandingan penyisihan pertarungan sabuk emas. Pendatang baru Xiang Tianbian menghadapi petarung profesional yang kuat Kak Man. Maka pengejarannya terhadap sabuk emas. Pertarungan pengejaran. Akankah berhenti di sini? Mengapa kamu tahu teknik bertarung? Gerakan tadi. Apakah itu teknik tempur? Siapa peduli teknik apa itu? Selama saya bisa menang. Yang Tianbian. Dia benar-benar tidak beruntung menghadapi Kak Man di babak penyisihan. Peluang tidak berpihak padanya. Dia menghindarinya. Menghadapi pendatang baru, serangan tajam Xiang Tianbian, Kak Man bahkan tidak menggerakkan kakinya. Dia benar-benar menghindarinya. Sepertinya gerakan barusan itu hanyalah tiruan yang canggung. Aku benar-benar mengira kamu tahu teknik bertarung. Jadi hanya itu, aku terlalu melebih-lebihkanmu. Kamu jauh dari kata mampu mengalahkanku. Sudah kuduga, apakah saya masih jauh dari kata cukup baik? Serangan lutut terangkat. Jika gerakan ini mengenai Xiang Tianbian, kemungkinan besar kehilangan kemampuan bertarungnya. Tepat sekali, serangan ke wajah. Bagi seorang petinju profesional, ngomong-ngomong, itu sangat mematikan. Xiang Tianbian benar-benar menghindarinya. Dia tidak hanya menghindarinya, dia bahkan mencoba melakukan serangan balik. Bagus. Gadis ini benar-benar tidak mengikuti taktik biasa. Ini jelas telah membuat Kakak Man marah. Situasi Xiang Tianbian ke depannya kemungkinan akan lebih sulit. Oktagon ini hanya sebesar ini. Aku akan lihat berapa lama kamu bisa terus menghindar. Siapa bilang saya akan menghindar? Benar. Ini adalah. Kamu belajar dengan cepat. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam sekarang. The film was translated and narrated by M. Media. Kakak Man mengerahkan kekuatan. Ratu pertarungan tidak lagi menahan diri. Tampaknya dia akan memberi pelajaran pada pemula ini. Pelajaran yang bagus. Tidak peduli seberapa mencolok tekniknya. Di hadapan kekuatan absolut. Dan begitu mudah dikalahkan. Permainan Jiang Tianbian sudah berakhir.
Tampaknya Kakak Man, pertandingan pertama sejak kembali ke Xuanzhou. Dia tidak akan menahan diri lagi. Ini bukan lagi duel antara penantang kuat dan pemula. Ini hanyalah Kakak Man melawan Xiang Tianbian, pembantaian sepihak. Ketua Sheng, Kakak Man mengerahkan segalanya. Setelah menghancurkan Xiang Tianbian, jumlah pengisian ulang daring telah melonjak hingga 1 juta. Pendapatan kita masih meroket. Apa artinya ini? Jika di pertandingan pembuka, seorang kontestan lumpuh, tebak, seberapa populerkah pertempuran sabuk emas? Nanti bukankah akan lebih tinggi? Mungkinkah dia bermaksud untuk pertandingan pembuka adalah tantang kegembiraan. Semakin keras Anda bertarung, semakin cepat kau bantu sang lunasi utang. Yang Tianbian, salahkan nasib burukmu. Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Bangun. Delapan belas tahun yang lalu, ayahmu menolak untuk mengalah dalam pertandingan dan dibunuh oleh grup Sensi. Dia kehilangan sabuk emas. Jika kamu bersikeras untuk berpartisipasi, janjilah pada nenek, kamu harus mengambil kembali sabuk emas yang hilang dari ayahmu saat itu dengan tanganmu sendiri. Bagaimana itu mungkin? Seseorang benar-benar berhasil melepaskan diri dari tekanan Kak Man. Yang Tianbian ini benar-benar tangguh. Tidak peduli siapa lawannya. Saya Xiang Tianbian. Harus memenangkan sabuk emas. Babak penyisihan pertarungan sabuk emas. Aku tidak menyangka Kak Man akan memperlakukan seorang pemula dengan begitu keras. Bukankah karena Xiang Tianbian ini saat mendaftar merusak Liontin Giok Kakak Man? Jika mereka terus bertarung seperti ini, seseorang mungkin terbunuh. Sangat seru. Ini memang mendebarkan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Menarik apanya? Liontin Giok sialan apa? Kurasa dia hanya anjing gila. Apa kau gila? Buka matamu yang sialan itu dan lihat baik-baik. Liontin Giok ini adalah pusaka leluhur saudara perempuan Kakak Man. Kakak Man sejak kecil, dia terpisah dari keluarganya. Dan dia mengandalkan Liontin Giok ini untuk menemukan keluarganya. Sekarang bagus sekali, dipecahkan oleh Xiang Tianbian ini. Jika itu kamu, tidakkah kamu akan gila? Itu kakak tertua. Jadi Kakak Man. Kakak tertua kita Xiang Chaonan. Sudah 18 tahun. Keluarga kita akhirnya bisa bersatu kembali. Kakak kau tidak perlu bertarung lagi. Benar-benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Aku harus katakan kamu sangat berbakat. Tapi kesabaranku sudah habis untuk terus bermain denganmu. Xiang Tianbian sekali lagi melancarkan serangan balik terhadap Kakak Man. Jatuhan. Ini adalah jurus andalan Kak Man. Jika gerakan ini mengenai sasaran, Xiang Tianbian tidak akan mati, tetapi akan sulit menghindari menjadi cacat. Yang Tianbian benar-benar nekat. Ini adalah konsekuensi dari membuat marah Ratu Petarung. Aku khawatir Yang Tianbian ini harus menghabiskan sisa hidupnya di ranjang rumah sakit. Tidak. Sekaranglah saatnya. Permisi. Xiang Chaonan. Jangan. Wasit, Cepat hentikan. wasit. Hentikan. Kak. Seperti yang diharapkan, Kakak Man memberikan satu lagi. Bantingan spektakuler. Benar-benar menghabisi pemula Xiang Tianbian. Kakak Man menang. Benar-benar layak menjadi ratu pertarungan yang diakui secara universal. Kakak. Kakak. Jangan bergerak. Kakak Man, Kakak Man, Kakak Man, Kakak Man. Ini serius. Harus mengirimnya ke rumah sakit. Di punggungmu. Tunggu, kamu baru saja memanggilku apa? Xiang Chaonan. Kau akan menyesali apa yang kau lakukan hari ini. Bagaimana kamu tahu namaku? Enyahlah. Jangan menunggu orang-orang di dekat sini bilang, si lumpuh tua di toko barang rongsokan sudah pergi bersama 2 orang muda. Si lumpuh tua anak muda. Ini adalah sarung tinju ayah.
Bagaimana sarung tinju ayah dengan mereka? Tian Ying Ziki, apakah itu kamu? Kak Man kembali ke Zhongzhou dan memenangkan pertandingan pertama. Apa pendapat Anda? Rumor mengatakan bahwa setelah babak penyisihan, grup Shengxi akan bekerja sama, klub dengan Shanlong, Tuan Shanlong peraih medali emas internasional, untuk menjadi agen Anda. Apakah itu benar? Kakak Man, tolong jawab oke. Tolong jawab pertanyaan ini secara langsung. Benar-benar kamu, Tian Ying Ziki, aku sudah mencarimu selama 18 tahun. Mengapa pertemuan kita seperti ini? Tidak memakai ini setiap hari. Baik kekuatan maupun kecepatan, sangat terganggu. Bagaimana aku bisa melawanmu? Kau bicara seolah kau bisa mengalahkannya, bahkan tanpa memakainya. Guru lihat dia terus menggangguku. Lepaskan dan coba. Kak, aku di sini. Kak, kau tidak mengalah padaku kan? Mengapa aku merasa gerakanmu melambat? Bukan karena dia melambat, tetapi karena Anda menjadi lebih cepat. Waktunya makan malam, Kak. Biar ku beritahu. Babi rebus ini. Adik kecil aku menjadi lebih cepat, aku menjadi lebih cepat. Meskipun aku tidak tahu apa yang membuatmu begitu bahagia, aku sungguh tidak bisa berempati denganmu, karena kata cepat bagiku jelas bukan pujian. Aku tidak peduli. Itu menyakitkan. Kak, bagaimana dengan tingkat keahlianku saat ini? Melawan Qiao Jiao itu di semifinal. Apakah itu cukup? Apakah itu cukup? Kamu akan tahu besok di semifinal. Eyo. Kemenangan. 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 Semifinal besok, bagaimana persiapan berjalan? Ketua Sheng, apakah Anda yakin Qiao Jiao bisa memaksa keluar teknik pertarungan dari Zhang Tianyim? Dulu entah itu tinju besi atau Shang Xilin, mereka berdua adalah petarung yang menghadapi lawan judo yang dipaksa menggunakan teknik bertarung. Jika Zhang Tianyim benar-benar mewarisi teknik bertarung itu, maka Qiao Jiao adalah pilihan terbaikku. Tapi Qiao Jiao hanyalah pendatang baru untuk menghadapi Zhang Tianbian yang sekarang. Dia sudah cukup. Di mana Cao Nan? Mengapa mereka semua pergi? Dia bilang mereka akan memberimu kejutan hari ini. Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Kejutan? Hari ini adalah ulang tahunku, tapi mereka berdua benar-benar keterlaluan. Ini adalah semifinal bagaimanapun juga. Mereka benar-benar tidak mengkhawatirkanku sama sekali. Aku juga tidak khawatir. Bukankah ini orangnya yang hampir dikalahkan oleh Kakak Man terakhir kali Zhang Tianbian? Kenapa kamu berani muncul di semifinal? Bukankah ini Tuan Wu yang hampir kubuat pingsan terakhir kali? Ada apa? Apakah aku tidak mengenai titik vitalmu terakhir kali, sehingga kau masih bisa bertarung? Beraninya kamu Zhang Tianbian. Di babak penyisihan, kamu hampir tersingkir oleh Kakak Man. Apakah kamu belum belajar dari kesalahanmu? Qiao Jiao, beri dia pelajaran yang bagus nanti. Oke, Bapak Wu. Jadi kau adalah Qiao Jiao. Ada apa? Mengetahui bahwa aku adalah lawanmu hari ini. Apakah kamu takut? Yang seharusnya takut adalah kau. Zhang Tianbian, kamu beruntung terakhir kali dengan lolos dari kompetisi poin dan masuk ke semifinal. Tapi dilihat dari pertandingan terakhirmu, saat kamu bertarung, kamu tidak lebih dari orang tak berguna tanpa teknik. Qiao Jiao adalah master judo yang sangat dipromosikan oleh sasana kami, menyombongkan diri di depannya. Hati-hati, dia mungkin memukulmu sampai kamu memunguti gigimu nanti. Setelah berpisah 3 hari, seseorang harus melihatmu dengan mata baru. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku belum menjadi lebih kuat dari babak penyisihan hingga semifinal? Ini baru sebentar, waktu 1 bulan. Apakah kamu pikir si lumpuh tua di sebelahmu bisa membuatmu lebih kuat? Kamu pasti bercanda. Namun, aku benar-benar ingin melihat si lumpuh tua ini, seberapa mampunya dia sebenarnya. Sekarang, aku akan membiarkanmu bicara besar. Sebentar lagi, tapi jangan kalah terlalu menyedihkan di dalam kandang oktagon. Kalian, aku akan mengurus ini. Ini benar-benar memalukan. Selamat datang semuanya di semifinal pertarungan sabuk emas Grup Shengxi. Hari ini, saling berhadapan Qiao Jiao dan Zhang Tianbian. Zhang Tianbian, itulah orangnya yang dihajar oleh Kakak Man di pertandingan terakhir.
Si pemula, dengan tingkat keterampilan sampahnya, bagaimana dia bisa maju ke semifinal? Yang Tianbian, jika kamu memohon belas kasihan padaku sekarang, aku mungkin mempertimbangkan membiarkanmu kalah tanpa terlalu memalukan. Kau seharusnya khawatir tentang dirimu sendiri. Xiao Jio yang berasal dari judo, tampaknya sedang mencari celah. Kesempatan. Gaya kecilmu itu di Xiongxiu kami sudah lama tidak memiliki peluang. Jetty, apakah ini semua yang kamu bisa lakukan? Apa yang baru saja terjadi? Baru 10 detik pertandingan berjalan, petarung pemula Xiang Tianbian justru secara langsung mengalahkan Qiao Jiao, Master Judo. Mari kita ucapkan selamat kepada Xiang Tianbian. Pertandingan Jiang Tianbian benar-benar menjadi semakin dinantikan. Bagaimana itu mungkin? Hanya butuh waktu 1 bulan untuk menyelesaikan pembalikan yang mengerikan seperti itu. Zhou Shu mengalahkan Dong Ying sepenuhnya. Kemenangan KO ini akan selamanya tercatat dalam sejarah pertarungan. Asam hyaluronat yang baru saja aku suntikan ini, sekarang semuanya hancur. Tidak berguna. Kekalahan Qiao Jiao ditambah dengan Xiang Tianbian, kecepatan kemajuan yang begitu menakutkan, keinginan untuk mendapatkan teknik seni bela diri, kemungkinan akan lebih sulit lagi. Apa yang perlu ditakutkan? Kakak Man masih ada di tanganku. Kenapa kamu masih berdiri terpana di sana? Cepat kirim seseorang untuk membawanya kembali kepadaku. Baiklah. Kak, aku menang. Aku memenangkan semifinal. Seperti yang diharapkan, kue sudah disiapkan. Sampai jumpa di rumah. Sedang dalam pembangunan, harap berhati-hati. Karena terlalu lama berada di zona nyaman keluarga Xiang, Kakak Man, apakah kamu lupa bahwa kamu masih berutang? Utang kepada grup Shangxi? Aku akan membayar apa yang kutang padamu. Tapi aku tak ikut lagi pertandingan diatur. Mudah diucapkan. 1 miliar. Apakah kamu pikir itu 3 atau 5.000? Aku sarankan kamu masuk ke mobil dan secara pribadi pergi ke grup Shangxi untuk berbicara dengan ketua Sheng. Bagaimana jika aku bilang tidak? Serang. Rasanya enak, tapi untukmu, aku khawatir tidak akan ada kesempatan untuk makan bersama mereka lagi. Hentikan. Kak, Kau datang di saat yang tepat. Kak. Kak. Tidak ada satupun yang tertinggal. Bawa mereka semua kembali padaku. Ya. Kembali dan sampaikan pesan kepada si Seng itu. Jika dia berani menyakiti selai rambut pun di kepala kakakku, aku akan membuatnya membayar 100 kali lipat. Pergi. Kak, Aku akan mengambil nyawamu. Tian Ying. Tidak berguna, kalian semua tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa mengatasi 2 wanita. Apa gunanya kalian? Kak Man, kami sudah bersiap sejak lama. Xiang Tianbian itu sekarang keterampilannya sungguh luar biasa. Teknik seni bela diri. Itu pasti teknik seni bela diri. Tapi Ketua Sheng, ketiga saudara kandung itu terlalu sulit untuk dihadapi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Untuk memukul ular, kamu harus memukul titik vitalnya. Bukankah Zhang Chaonan paling peduli pada adik-adiknya? Mengerti? Juga laporkan keterlibatan Zhang Chaonan dalam pertandingan yang diatur. Karena dia tidak mau bekerja untukku, maka hancurkan dia sepenuhnya. Ya. Bajingan. Bajingan. Dokter. 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 Cepat. Kau juga harus kembali dan beristirahat. Kau belum memejamkan mata sepanjang malam.
Aku tidak lelah. Aku akan pergi membeli sarapan. Tian Ying sudah bangun. Bagaimana jika dia lapar? Halo, Ziki, sesuatu telah terjadi. Cepat periksa berita. Menurut berita eksklusif, Ratu Pertarungan Kakak Man dicurigai melakukan pengaturan pertandingan. Saat ini aliansi kompetisi telah dilakukan penyelidikan. Untuk siapa dia mengatur pertandingan? Group Shengxi. siapa lagi? Siapa lagi memangnya? Kakak, kau sudah bangun. Itu bagus. Cepat. Makan sesuatu yang hangat. Group Shengxi memberimu keuntungan apa? Kamu The tahu film was semuanya sekarang. translated Ini, and aku akan narrated menjelaskannya by padamu Emilia. perlahan. Apakah kau lupa? Bagaimana ayah kita dibunuh oleh mereka? Kak, kau ingat semuanya. Peristiwa 18 tahun yang lalu. Kamu ingat semuanya? Ya. Aku tidak hanya ingat. Aku juga melihat dengan jelas. Kau penjahat cari uang kotor. Bahkan kebencian atas pembunuhan ayah kita. Tidak peduli. Tian Ying. Keluar. Mengapa kau tidak kembali dulu? Biarkan dia tenang. Hentikan. Kembalikan Liontin. Mulai sekarang. Kau tidak ada hubungannya denganku. Itu diberikan kepadaku. GT itu milikku. Kau tidak pantas mendapatkannya. Ya, aku tidak pantas mendapatkannya. Itu sebabnya selama 18 tahun, meskipun kalian semua masih hidup, tidak ada satu orang pun yang datang mencariku. Keluarga Xiang apa? Keluarga apa? Liontin Jok sialan apa? Aku tidak peduli. Kak, sebenarnya dia juga. Ucapkan satu kalimat lagi. Kau dan dia keluar. Xiang Tianbian ada di rumah sakit ini. Apapun yang terjadi, bawa dia kembali padaku. Grup Xiangxi, kamu benar-benar kehadiran yang menghantui. Kemalangan seharusnya tidak menimpa anggota keluarga. Kau sudah melewati batas. Kembalilah dan katakan pada Xing Wei, jika ada apa-apa hadapi aku. Jika kau berani menyentuh kedua adikku lagi, aku jamin aku akan membuat grup Shengxi keluar dari Xiongzhou. Zhang Zhaonan. Aku menasihatimu untuk dengan jujur dan patuh menyerahkan teknik seni bela diri. Aku akan memulihkan kedamaian bagi keluarga Xiangmu. Setelah ayahku dibunuh olehmu, teknik seni bela diri sudah lama hilang. Aku benci jika tidak ada teknik seni bela diri. Xiang Tianbian, bagaimana mungkin dia bisa dalam waktu sesingkat itu meningkat begitu pesat? Jika kamu tidak menyerahkan teknik seni bela diri hari ini, nasibmu akan sama dengan nasib ayahmu. Entah tinggalkan teknik seni bela diri atau tinggalkan nyawamu. Aku tidak tahu teknik seni bela diri. Kamu ingin bermain keras denganku. Aku lihat kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati seseorang. Congkel mulutnya. Ya. Jika kau tahu mana yang baik untukmu, patuhlah. Kau akan lebih sedikit menderita. Idiot. Jika aku tahu teknik seni bela diri selama bertahun-tahun untuk dibina oleh grup Xiangxi, apakah aku akan membutuhkanmu? Berbicara keras. Tunggu, karena teknik seni bela diri tidak ada padamu. Aku tidak perlu mempersulitmu. Namun, aku perlu meminjam reputasimu untuk memberikan kepada grup Xiangxi sapi perah baru. Apa yang akan kamu lakukan? Untuk pertandingan semifinalmu berikutnya, aku sudah punya kandidat. Kamu hanya punya satu hasil, yaitu kalah. Benar, kalian bahkan bisa menyebut diri kalian teman. Kakak Man, lama tidak bertemu. Yang, kau ingin permalukan aku dengan lawan yang kukalahkan. Jangan harap. Kalian bertiga bersaudara. Apakah kalian benar-benar menganggapku makan kertas? Aku memberitahumu sekarang. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, adik laki-laki dan perempuanmu, aku punya banyak cara untuk membuat mereka menghilang dari dunia ini. Anda tidak akan berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Jika kamu tidak percaya padaku, silakan coba aku. Xiang Wei, apakah Anda pikir kami masih ketiga anak yang bisa Anda manipulasi saat itu? Benar. Sayapmu sudah mengeras sekarang. Mengesankan. Tapi hanya bertambah tua. Apa gunanya itu? Kamu terkenal buruk. Xiang Tianbian adalah sasaran kritik publik, dan Xiang Ziki itu yang mengikutimu sepanjang hari hanyalah orang yang tidak berguna. Belum lagi menghadapi beberapa dari kalian, itu semudah menghancurkan beberapa semut. Sesederhana itu, bahkan melihat ke seluruh Xuanzhou.
kecuali agen medali emas internasional, Tuan Shanlong. Siapa yang berani menantang Ketua Sheng? Selain itu baru-baru ini, Anning Ketua Shanlong Club telah muncul di Shuangshou. Akankah Tuan Shan melakukan langkah besar di Shuangshou? Itu menarik perhatian. Bawahan Moening menyapa Tuan Zan. Zan, Tuan Shan, Karena grup Shengxi, demi mendapatkan teknik seni bela diri, telah menargetkan kami 3 bersaudara lagi. Maka bagiku untuk tetap anonim, tidak lagi memiliki arti. kalau begitu, apakah maksudmu? Kak, maksudku adalah, pertandingan ini harus diperjuangkan, tapi di luar kandang oktagon. Kita juga harus menyerang lebih dulu. Masalah Ketua Sheng sudah ditangani, tapi karena telah melukai kedua saudari Shanlong mungkin tidak akan melepaskanmu. Ambil ini, dan pergilah bersembunyi sebentar. Baiklah, baiklah. Mengerti. Tuan Shanlong, kasihanilah. Aku hanya punya 2 pertanyaan untukmu. Kau sebaiknya menjawabku dengan jujur. Tentu saja, tentu saja. Pertama, 18 tahun yang lalu, semua yang kau tahu, katakan padaku dengan jelas demi detail. Mungkin aku masih bisa mengampuni hidupmu yang menyedihkan. 18 tahun yang lalu, dia menyukai teknik bertarung ayahmu. Jadi dia mengirim orang untuk menghubunginya. Ingin kerjasama dengannya cari uang ilegal. Dia bahkan mentransfer 800.000 ke kartu ayahmu. Tapi ayahmu tidak mengikuti instruksi Sheng Wei dan sengaja kalah dalam pertandingan, menyebabkan grup Shengxi kerugian besar. Sheng Wei lalu atur aku datang balas dendam padanya. Jika kau berani membohongiku, aku akan mencabut lidahmu. Aku tidak berani, aku tidak berani. Setiap kata yang kukatakan adalah benar. Aku juga hanya mengikuti perintah. Kedua, Xiang Chaonan sengaja kalah dalam pertandingan. Apakah itu benar? Itu benar. Saat itu ayahmu menyebabkan Sheng Wei kehilangan lebih dari 10 juta. Kerjasama dengan Shengxi atur kekalahan. Hanyalah membayar utang ayahmu. Melunasi utang apa? Ayahku sama sekali tidak mungkin mengambil uang dari grup Shengxi. Itu benar. Justru karena hal ini, selama bertahun-tahun, grup Shengxi belum datang mencari masalah denganmu. Si bodoh ini. Benar. Pertandingan ulangnya. Apakah hari ini? Tuan Zan, pertandingan ulang Kakak Man mengalami inside. Siapa sangka, mantan ratu pertarungan akan menanganinya hari ini. Dikalahkan oleh lawan yang dulunya bawahan, singa betina ring. Ronde ini, aku akan membuat semua kerugian, mendapatkan kembali semuanya. Grup Shengxi, Zhang Chaonan, aku menunggumu untuk memohon belas kasihan padaku di kandang Octagon. Kakak Man benar-benar dikalahkan oleh lawan yang dulunya bawahan. Dipukuli sampai dia tidak bisa melawan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Tampaknya berita tentang dia mengatur kekalahan pertandingan. Bukanlah rumor tak berdasar. Memalukan olahraga. Keluar dari kandang Octagon. Pertandingan yang diatur ini pasti pertandingan yang diatur. Pengembalian dana, pengembalian dana. Pengembalian dana, pengembalian dana. Keluar dari kandang Octagon. Keluar dari kandang Octagon. Keluar dari kandang oktagon. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia hanya bertahan dan tidak menyerang? Selama kamu setuju untuk kalah dari Yang, semuanya bisa dinegosiasikan. Reputasimu akan digunakan untuk membangun sapi perah baru milik grup Shengxi. Milik grup Shengxi, Saya bisa membantu Anda mengalah dalam pertandingan. Tapi ini yang terakhir. Setelah ini berakhir, Anda tidak boleh mengganggu keluarga Zhang lagi. bersiaplah serang. Tian Ying Ziki, saya mengecewakan kalian kali ini. Berhenti bicara omong kosong dan bangun. Pengembalian dana. Pengembalian dana. Kakak Man melawan singa betina Yang. Itu adalah kemenangan yang pasti. Bagaimana dia bisa dipukuli begitu parah? Pertandingan yang diatur. Ini pasti pertandingan yang diatur. Kakak Man keluar dari kandang oktagon. Memalukan olahraga. Keluar dari kandang Octagon. Keluar dari kandang oktagon. Keluar dari kandang Octagon. Keluar dari kandang oktagon. Keluar dari kandang Octagon. Keluar dari kandang oktagon. Sang Chaonan, Film was Zhang translated Chaonan. and bangun. narrated Maafkan by saya, N-Media. tapi hanya dengan kalah. Saya bisa menjamin keselamatan kalian. Sang Chaonan, kau bodoh. Bagaimana kau bisa percaya? Uang haram grup Shengxi. Dulu ayah lebih memilih mati daripada menjual pertandingan. Apa yang kau lakukan sekarang adalah mempermalukannya. Kita bisa melihat bahwa yang singa betina tinju belum menunjukkan gerakan baru apapun.
Tapi entah mengapa Kakak Man tampaknya benar-benar kehilangan semangat bertarung. Jika ini terus berlanjut, wasit akan memutuskan Lioness sebagai pemenang. Kakak Man tidak akan pernah bisa pulih. Xiang Chaonan, aku tahu, Xiang Wei pasti telah menggunakan semacam trik lagi. Tapi Xiang Chaonan, aku memberitahumu, jika kau berani kalah, aku tidak akan pernah mengakui kau sebagai saudariku lagi. Sang Chaonan, bangun. Kalau tidak aku akan membawa Nenek dan Ziki dan pergi selamanya. Sehingga kamu tidak akan pernah bisa menemukan kami lagi. Saya telah mencari Anda selama 18 tahun. Saya tidak akan pernah mengizinkan Anda meninggalkan saya lagi. Kakak Man melawan. Kakak Man yang dulu telah kembali. Inilah ratu pertarungan. KOTN yang sebenarnya. Dia menang, dia menang. Dia menang. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, bisakah kau benar-benar tega membiarkan istri dan anakmu hidup dalam kesulitan seumur hidup? Apa yang kamu inginkan? 5 juta? Sebagai imbalan untuk semua data pelatihan Xiang Tianbian, semifinal. Dia harus kalah. Mempersiapkan diri untuk semifinal. Menghadapi Luo Sisi. Master Muay Thai. Latihan darurat. Tepat di sini. Lapangan basket. Tepat sekali. Meskipun reputasi kakak besar telah hancur, fondasinya masih ada. Di semifinal mendatang, grup Sengsi pasti akan menargetkanmu. Dan orang yang kamu hadapi di semifinal akan menjadi seorang yang kuat, pemain profesional. Oleh karena itu, kita harus dalam waktu singkat meningkatkan berbagai kemampuanmu. Gunakan ini. Tepat sekali. Kamu harus menggunakan setiap pukulan untuk memukul bolaku, alih-alih menghindar. Bagaimana aku bisa menangkapnya dengan tinjuku? Keajaiban terjadi dengan kekuatan besar. Ambil ini adikku. Tidak lagi. Lanjutkan. Kiri kanan kiri. Beri sedikit tenaga, ayo. Terus. Rentangkan. Kekuatan tidak cukup, Kak. Lagi. Bagaimana adik kecil? Seperti ini sekarang. Apakah ini cukup untuk menghadapi yang disebut pemain profesional yang kamu sebutkan? Cukup. Cukup, pasti cukup. Tidak. Kamu tidak harus menggunakan tangan seberat itu, kan? Tidak. Ada apa dengannya? Sejak dia menandatangani kontrak denganku, dia belum memberiku satupun pandangan yang menyenangkan. Mungkin karena dia mendengar Luo Sisi berkata bahwa wanita yang ingin melemparkan diri mereka pada Tuan Zan tidak terhitung jumlahnya, kan? Tian Ying, tunggu aku. Tidak. Gila. Wanita-wanita apa? Dia tidak cemburu, kan? Di mana guru? Guru berkata dia masih memiliki beberapa urusan di rumah yang belum diselesaikan. Mengapa panik? Bukankah aku di sini? Aku tidak tahu mengapa. Aku selalu merasa gelisah. Meremehkanku ya? Apakah kamu pikir gelar manajer medali emas saya diperoleh secara kebetulan? Kamu harus percaya padaku dan lebih percaya pada dirimu sendiri. Percaya padamu omong kosong. Masalah klub Sanlong, kamu sembunyikan dariku. Siapa tahu berapa banyak hal lain yang kamu sembunyikan dariku. Kak, jangan gugup. Meskipun Luo Sisi ini sangat kuat, tapi dengan kekuatanmu saat ini, menang melawannya tidak akan menjadi masalah. Mengerti?
Juga, dan jangan percaya pada rumor luar. Setelah memenangkan pertandingan ini, saya punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Tidak mungkin. Apakah dia akan mengaku? Halo. Aku menunggumu. Sampai jumpa di final. Oke. Berjuanglah sekuat tenaga. Xiao Jiao terakhir kali. Xiang Tianbian yang KO, mahir dalam judo. Agresivitasnya tidak terlalu kuat. Tapi Luo Sisi berbeda. Itu benar, Luo Sisi berasal dari latar belakang Muay Thai. Setiap pukulan mematikan. Kali ini, pendatang baru Xiang Tianbian mungkin tidak seberuntung itu. Belum tentu. Dengan bimbingan dari murid terbaik Xiang Xilin, dibantu oleh agen peraih medali emas, Xiang Tianbian, bisakah dia menciptakan kembali mitos oktagon dan memperpanjang citra kuda hitamnya? Kita tunggu dan lihat saja. Siap, bertarung. Ring pertarungan Zhongzhou masih benar-benar tidak ada orang yang tersisa. Sampai membiarkan seorang pemula mencapai semifinal. Jangan senang, kau hanya bisa sampai sejauh ini. Tunggu saja. Tidak mungkin. Kekuatannya sebenarnya jauh di atas perkiraan saya. Ini adalah milik. Semua data pelatihan Xiang Tianbian. Kekuatan dan titik vitalnya. Semuanya ada di sini. Seorang pemula idiot. Ketua Xiang, apakah Anda terlalu The meremehkan film saya? was translated and Saya menyarankan narrated Anda, by M Media. jangan meremehkan musuh. Sepertinya, saya mulai serius. Gerakannya terlalu cepat. Begitu cepatnya hingga seolah-olah dia sudah mengantisipasi setiap seranganku. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Sisi memang seorang petarung veteran. Setiap serangan milik Xiang Tianbian dapat diantisipasi dan dilawan dengan akurat. Itu tidak benar. Kecepatan reaksi semacam ini di dalam oktagon sama sekali tidak bisa dilatih. Kecuali Jika mereka tahu sejak awal. Sudah tahu. Dan kebiasaan bertahan. Serangan Tian Ying. Wang Kun. Guru. Yang Tianbian. Mari kita akhiri di sini. Kak, jangan panik. Tidak apa-apa. Mengapa? Mengapa guru? Mengkhianatiku? Wang Kun tidak masalah. Dan saya juga tidak. Siapa lawannya, bahkan kurang penting. Kamu hanya perlu mengingat satu hal. Kita harus mengambil kembali milik ayah, sabuk emas. Dan, kita harus membuat Zheng Wei di depan makam ayah, bersujud dan mengakui kejahatannya. Anda melakukan ini. Keharmonisan membawa kekayaan bukan? Mengapa Anda mendapatkan begitu banyak kemarahan? Orang berjuang capai ketinggian lebih besar. Pelatih Wang di keluarga Shang, apa yang bisa dia dapatkan? Bersama saya, bisa beri dia platform lebih luas. Dan saya juga bisa memberinya martabat seorang pria. Mengapa Anda mengkhianati kami? Saya minta maaf. Saya bisa menjalani kehidupan yang sengsara tidak manusiawi, tetapi istri dan anak-anak saya tidak bisa. Anda akan menyesali ini. Menghadapi serangan sengit Luo Sisi, Xiang Tianbian jelas tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kamu tidak makan lagi. Beri sedikit tenaga. Ayo beri sedikit tenaga. Keluarkan dia dari sini, ya. Tangkap kedua wanita tak tahu malu itu, dan tahan mereka untukku.
Aku ingin mereka bersujud dan mengakui kesalahan mereka. Percayalah padaku, dan lebih percayalah pada dirimu sendiri. Aku menunggumu. Sampai jumpa di final. Kita harus membawa sabuk emas ayah kembali. Kita akan membuat Seng Wei di depan makam ayah, bersujud dan mengakui kejahatannya. Setelah bekerja keras begitu lama, untuk berhenti di sini begitu saja. Aku menolak menerima ini. Xiang Tianbian belum dikalahkan. Kita bisa melihat bahwa Xiang Tianbian terus-menerus bergerak maju mundur. Dia tampaknya ingin menggunakan jaring kandang untuk bangkit. Itu benar-benar mendebarkan. Xiang Tianbian berhasil melepaskan diri. Kau tidak mau tunduk. Kalau begitu mari kita lihat, apakah hidupmu lebih keras atau tinjuku lebih kuat. Tampaknya Luo Sisi tidak berniat memberikan Xiang Tianbian kesempatan untuk bernapas. Itu adalah pukulan Superman, jurus pamungkas Luo Sisi. Pertandingan semifinal yang mendebarkan ini akan segera berakhir di sini. Teknik bela diri. Xiang Tianbian pada saat yang paling kritis benar-benar menggunakan teknik bela diri yang hilang selama 18 tahun. Dia menang. Xiang Tianbian menang. Xiang Tianbian menang. Berhasil melaju ke final. Dengan teknik bela diri di sisinya, Xiang Tianbian niscaya akan menjadi unggulan teratas, The film juara was pertarungan sabuk translated emas. and Selamat Xiang narrated by Tianbian. M Media. Selamat Xiang Tianbian. Menang. Teknik bela diri Anda tepat padanya. Sun Lei, bukankah ini? Musuh bebuyutan kakak sulung. Selama kompetisi di luar negeri, grup Sengsi membayar mahal untuk merekrutnya. 1 minggu kemudian, kakak sulung akan melawannya. Sun Lei, setiap kali kakak sulung menghadapinya, dia tidak pernah menang. Bagaimana dia akan bertarung di pertandingan ulang? Pertandingan dimulai. Tiga tahun lalu, sehari setelah kakak sulung baru saja memenangkan sabuk emas, dia dikau oleh Sun Li. Sejak saat itu, dia menderita trauma psikologis yang parah. Akibatnya di kandang Octagon, dia tidak pernah bisa mengalahkannya lagi. Jika dia bertemu dengannya di semifinal, bukankah peluang kakak sulung mencapai final akan tipis? Itu sebabnya dia begitu peduli dengan teknik seni bela diri. Jika nenek bisa memberikan bimbingan, mungkin masih ada kesempatan. Bukankah nenek akan segera kembali? Mengenai kakak sulung? Bahkan tanpa teknik itu, aku akan membantunya. Kami bilang kami akan bertemu di final. Tidak ada yang bisa melanggar janji itu. Kak, apakah kamu masih ingat hari itu? Sebelum pertarungan melawan Luo Sisi, ketika aku bilang aku punya sesuatu untuk diceritakan padamu. Jangan percaya rumor di luar. Tunggu sampai kamu memenangkan pertandingan ini. Aku punya sesuatu yang penting untuk memberitahumu. Orang ini tidak mencoba untuk di sini mengabaikanku begitu saja kan? Sebenarnya aku ingin memberitahumu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi, masalah kakak sulung belum terselesaikan. Tidak pantas bagi kita untuk membahas ini sekarang. Tunggu sampai kakak sulung mencapai final. Baru kita bicara. Tidak apa yang tidak pantas. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kepulangan paman kedua kali ini ada sesuatu yang terasa janggal. Kenapa kamu lari? Paman kedua tidak kembali lebih awal atau lebih lambat, tetapi tepat ketika Xiang Tianyin menggunakan teknik seni bela diri untuk mengalahkan Luo Sisi. Dia memilih momen kritis ini untuk kembali. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Halo Anming. Bantu aku menyelidiki sesuatu. Kakak sulung sedang bermasalah Sun Li. Dengan masalah menghadapi. Jika pada saat ini, hambatan tak terucapkan antara Ziki dan aku. Jika itu dipecahkan, bukankah itu akan menjadi lebih buruk? Memecahkan apa? Aku adalah saudara perempuannya.
Sepertinya waktunya telah tiba untuk bertemu Sun Le ini. Zhang Siki, aku sudah memberitahunya. Sekarang bukan waktu yang tepat itu, tidak pantas. Dia benar-benar keras kepala. Tidak, aku menelponmu. Kenapa kamu berlarian tanpa tujuan? Tian Ying cepat masuk mobil. Nenek menelepon. Dia tiba lebih awal. The film was translated and narrated by M Media. Nenek, pantas saja nenek berada di pedesaan. Menolak untuk kembali. Sepertinya wanita tua itu hidup dengan cukup nyaman. Apakah Ziki sudah berhasil? Aku juga harus menikmati sedikit keberuntungan sekarang. Nenek, aku juga tidak buruk. Kompetisiku. Fakta bahwa kamu berhasil mencapai babak final. Nenek tahu segalanya. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Nenek, kakak perempuan sudah ditemukan. Nenek belum bertemu. Nenek, Cebonan? Sejak ayahmu mengalami kecelakaan, aku membawa Tianying dan Ziki bersembunyi di mana-mana. Dan tidak punya kemampuan untuk menemukanmu kembali. Meninggalkanmu sendirian di luar. Untuk menanggung semua kesulitan. Nenek mengecewakanmu. nenek saya tidak menderita. Saya hanya merindukan kalian semua. Baiklah, baiklah, baiklah. Lihatlah kalian bertiga. Jika ada apa-apa mari. Pulang dan bicara, oke? Baiklah, baiklah. Anggota keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Ayo pergi. Nenek. Nenek, tahu kamu akan datang. Kami sengaja pindah ke rumah yang lebih besar, agar kamu bisa hidup lebih nyaman. Bagus, bagus, bagus. Ibu, Kamu juga sudah kembali. selama bertahun-tahun, aku belum berada di sisimu untuk menjagamu. Putramu tidak berbakti. Ziki, bawa kedua kakak perempuanmu kembali dulu. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengan paman keduamu sendirian. Oke. Anak durhaka, kenapa kamu tidak berlutut? Ibu, kita belum bertemu selama lebih dari 10 tahun. Apa yang kamu lakukan? 18 tahun yang lalu. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kakak selebbu, dan situasi ketiga anak ini sekarang. Itu semua disebabkan olehmu. Kamu berani kembali. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Itu adalah kakakku. Yang mengambil uang dari grup Shengxi, dia yang mencari masalah sendiri. Bagaimana ibu bisa menyalahkannya padaku? Omong gosong, tidak ada yang mengenal seorang putra lebih baik daripada ibunya. Kakak sulungmu pada dasarnya jujur. Bagaimana mungkin dia menerima uang haram dari grup Shengxi? Jika dia tidak mengambilnya, lalu mengapa grup Shengxi? Bagaimana ibu bisa menemukannya? Ini semua berkat kamu. Ibu benar-benar menyalahkanku. Tahun itu, kamu menggunakan kartu identitas kakak sulungmu untuk membuka rekening di bank. Menggunakan nama kakak sulungmu dan menerima uang haram dari grup Shengxi. Ibu, bagaimana ibu tahu? Tahun itu, segera setelah sesuatu terjadi pada kakak sulungmu, kamu segera menarik seluruh saldo rekening dan bergegas ke luar negeri. Tapi kamu lupa, kartu ini masih tersimpan di rumah. Ibu, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku mengecewakan kakakku. Ibu, tolong maafkan aku kali ini. Ya, Aku tidak peduli tentang kamu, atau mengapa kamu kembali. Kali ini, aku memberitahumu. Jika kamu berani merencanakan kejahatan terhadap ketiga anak itu, jangan salahkan aku, karena menabaikan hubungan ibu anak kita. aku tidak akan berani. Ibu, aku tidak akan berani. Letakkan kartu ini akan tetap bersamaku. Jika kamu berani menyakiti ketiga anak itu, jangan salahkan aku, karena mendahulukan keadilan daripada keluarga. Baiklah, aku pasti akan menjaga mereka dengan baik. Tahun itu, Grup Shengxi menindas keluarga Shang kita. Sekarang, ketiga anak itu bertekad
untuk mencari keadilan. Untuk kakak sulungmu, jika kamu benar-benar ingin menebus dosa, maka ulurkan tanganmu kepada mereka. Demi keluarga Shang kita, hapuslah rasa malu. Pasti? Pasti? Bagaimana menurut Nenek? Nenek sengaja menyuruh kami pergi. Apa yang ingin dia katakan kepada paman kedua? Mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mereka mungkin punya banyak hal untuk dibicarakan. Benar, dalam beberapa hari akan menjadi ulang tahun Nenek yang ke-70. Mungkin mereka sedang membahas bagaimana mengatur jamuan ulang tahun. Sesuai instruksi Anda, penyelidikan terhadap ayahmu 18 tahun yang lalu menerima uang dari grup Xiangxi untuk mengalah dalam pertandingan. Kini memiliki beberapa petunjuk. Mungkinkah ayahku benar-benar menerima uang haram mereka? Tahun itu rekening grup Xiangxi yang digunakan untuk transfer. Meskipun terdaftar atas nama The Xiang film Xilin, was tetapi kami translated melakukan and perbandingan. narrated Tulisan by tangan yang Media. ekstensif. Saya dapat memastikan bahwa tanda tangan itu jelas bukan milik Xiang Xilin. Jika bukan ayah yang menerima uang grup Shangxi saat itu, lalu siapa orangnya yang membuka rekening ini? Zhang Qiaonan, jangan terlalu cepat merayakan. Berkali-kali, kau telah merusak rencana Ketua Sheng. Pertandingan semifinalmu, grup Xiangxi akan mempersiapkan diri dengan baik untukmu. Petarung Sun Lei. Investasi gagal. Dinyatakan bangkrut. Dengan utang mencapai 10 miliar. Aku khawatir saat ini ada kerumunan orang mengejarmu untuk pembayaran utang. Maaf membuatmu menunggu. Berhenti bersikap misterius. Katakan padaku apa yang kau inginkan. Tidak banyak. Aku hanya ingin melawanmu. Membosankan. Ada banyak orang di Zhongzhou yang ingin melawanku. Kau adalah yang pertama berani melawanku. Hentikan omong kosong. Aku tahu kamu gagal dalam investasimu dan berutang banyak uang. Jika aku tidak salah, grup Xiangxi merekrutmu untuk memperebutkan sabuk emas. Mereka pasti membayarmu dengan jumlah yang lumayan kan? Kau menyelidikiku. Singkatnya, aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya murni ingin melihat sendiri musuh bebuyutan Zhang Qiaonan. Seberapa mampunya kamu sebenarnya? Apa sebenarnya hubunganmu Zhang Qiaonan dengan? Itu bukan urusanmu. Aku tahu. Aku tidak menawarkan sebanyak grup Xiangxi. Tapi bahkan jumlah kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Mulai sekarang setiap hari Rabu, kita akan bertarung dalam pertandingan di sini. Bagaimana kalau 20.000 per pertandingan? Setuju. Untungnya anak itu Shang Ziki punya banyak uang. Kalau tidak, masalah ini akan cukup sulit diatasi. Membayar untuk berkelahi. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Kau punya sesuatu, nak? Hentikan omong kosong. Keluarkan keahlian andalanmu. Keluarkan semuanya. Perasaan yang akrab ini. Kak, kamu tidak perlu bertarung lagi. Kekuatan dan kecepatan dibandingkan dengannya kakak tertua tidak kalah sama sekali. Masuk akal kalau aku tidak bisa mengalahkannya. Namun kakak terus-menerus kalah darinya. Mengapa demikian? Lagi.
Lagi. Lanjutkan. 1 bulan kemudian, Apa yang dilakukan gadis Tianyin itu akhir-akhir ini? Mengapa dia selalu menghilang? Aku tidak tahu. Sejak dia berhasil mencapai semifinal, dia bersikap misterius setiap hari. Bagaimana denganmu? Bagaimana persiapan semifinal berjalan? Nenek aku ingin belajar teknik seni bela diri. Apakah ini karena Sun Li? Jika aku tidak membuat terobosan, aku merasa pertandingan berikutnya, aku tidak akan bisa menang. Jangan khawatir, nenek mendukungmu. Sebenarnya, alasan kamu tidak bisa mengalahkan Sun Li bukan karena teknikmu cacat. Itu karena kamu punya masalah psikologis. Bagian ini, nenek tidak bisa membantumu. Jika kamu melewati rintangan ini, teknik seni bela diri, aku akan mengajarkannya padamu. Benarkah? Nah, Ibu, barang-barang yang perlu kita bawa kembali ke rumah lama sudah dikemas. Ayo pergi. Kamu pergi. aku masih merasa lebih nyaman tinggal di rumah lama kita. Benar, besok adalah ulang tahun nenek yang ke-70. Nenek ingin merayakannya kembali di rumah lama. Apakah Tianying dan Ziki tahu tentang itu? Kami sudah memberitahu mereka sejak lama. Kurasa, kakak beradik itu sekarang mungkin sedang merapikan rumah lama. Pertandingan antara kakakku dan Sun Li. Tinggal 3 hari lagi. Sepertinya kita masih perlu bergegas. masih ada tumpukan besar koper di luar. Bangun dan bergerak cepat. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Bukankah nenek akan segera kembali? Cepat pindahkan barang-barang ke dalam. Jelaskan dirimu dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi? Nenek sudah kembali. Kamu. Nenek, Nenek. Si Lin, 18 tahun. Anak-anak akhirnya kembali. Ibu, mengapa ibu mengatakan itu? Ibu hanya membuat anak-anak sedih. nenek besok kami akan memasak sendiri. Dan memberimu perayaan ulang tahun yang layak. Bagus, bagus, bagus. Ayo pergi. The film was translated Pertandingannya and dalam 3 hari. narrated by M. Dia mungkin Media. hanya berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Dia berlatih dengan panik setiap hari akhir-akhir ini. Dia hampir tidak tidur. Kurasa anak ini mulai terobsesi. Untuk menang, dia bahkan pergi ke rumah sakit hari ini dan memaksa neneknya untuk mengajarinya teknik seni bela diri. Jangan menyusahkannya di usianya. Jangan khawatir, Kak. Bahkan tanpa teknik bela diri, aku masih bisa membantumu mengalahkan Sun Li. Nenek baru saja kembali. Kamu mau pergi kemana sekarang? Ya, Aku tidak percaya dia memikirkan metode ini. Diam-diam mencari Sun Li dan menantangnya untuk bertanding. Sejak kapan ini dimulai? sudah lama. Pantas saja dia punya banyak luka. Pura-pura khasmu. Tidak bisa lagi menipuku. Tidak buruk kau telah membuat kemajuan yang signifikan. Menggunakan tinju pada jarak menengah. Dan serangan siku pada jarak dekat. Itu sama sekali tidak orisinal Kak Sun Li. Posisi dan kekuatan. Dari tendangan barusan. Jika ini di dalam oktagon, aku pasti sudah kalah. Siapa sebenarnya kau? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku membayarmu untuk bertarung denganku. Jangan tanya yang lain. Bagaimana ini mungkin? Dalam waktu sesingkat itu, aku sudah
Bukan tandingannya lagi. Bagaimana seseorang bisa memiliki kemampuan belajar yang begitu mengerikan? Kakak, kebiasaan serangan Sun Li, kelebihan dan kelemahan. Aku sudah mengetahuinya dengan sempurna. Kak, pertandinganmu berikutnya sudah aman. Itu benar-benar sesuatu. Kamu bahkan bisa memikirkan metode seperti ini. Apa yang kamu bicarakan? Masih pura-pura tidak tahu. Jika tebakanku tidak salah. Kau menyewa Sun Li untuk bertarung denganmu. Dan kau menggunakan uangku kan? Pelit. Jangan lupakan aku saat kamu kaya. Selain itu, kamu sudah menipu aku kakakmu selama bertahun-tahun. Apa salahnya menghabiskan sedikit uangmu? Tapi, aku tidak mau hanya menjadi adik laki-laki Enmu. Kita bahkan tidak memiliki hubungan darah. Apa yang harus kulakukan? Lalu, kamu ingin menjadi apa bagiku? Apa yang ingin aku jadi? Kau tahu. Apa? Sekarang tidak seperti sebelumnya. Kau melarikan diri. Hal yang perlu kulakukan sudah selesai. Kebetulan aku punya waktu luang sekarang. Tepat sekali. Aku punya urusan. Aku ingin berdiskusi denganmu. Melarikan diri lagi. Berkencan dengan seseorang yang dekat dengan rumah. Gangguan pencernaan. Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga jika kau menyesalinya sekarang. Sudah terlambat. Ayo cepat pergi. Bukankah hari ini ulang tahun nenek? Ayo cepat. Apa salahnya membiarkanku menciummu sekali? Xiang Tianying, Xiang Tianying. Jangan datang ke sini. Pelit sekali. Ini. Nenek, Ini. Ibu. Ibu. Kakak. Zhang Chaonan, apa yang kamu lakukan? nenek. Tunggu nenek-nenek. Dokter, bagaimana keadaan nenekku? Zhang Chaonan. Dasar anak tak tahu terima kasih. Nenek selalu sangat baik padamu. Kamu benar-benar hanya untuk mendapatkan teknik seni bela diri. Melakukan tindakan sekejam itu. Itu bukan aku, sungguh bukan aku. Diam. Keluar sekarang, keluar. Tian Ying Ziki, kalian berdua percayalah padaku. Sungguh bukan aku. Sang Chaonan, aku tahu pertandinganmu berikutnya melawan Sun Lei. Itu tidak akan mudah bagimu. Tapi aku sudah membantumu menemukan jalan keluar. Mengapa kamu menyakiti nenek? Lihat. Lihat. Dia hanya untuk membantumu mencari tahu. Gerakan Sun Lei dipukuli babak belur setiap hari. Ini hanya satu pertandingan. Bisakah itu sepenting keluarga? Aku sudah bilang itu bukan aku. Mengapa tidak ada satupun dari kalian yang percaya padaku? Kalian ingin aku enyahkan? Apakah kalian pikir aku peduli untuk tetap bersama kalian semua? Zhang Chaonan. Biarkan dia pergi. Zhang Chaonan seorang wanita yang kejam. Untuk mendapatkan teknik seni bela diri, kamu benar-benar melakukan tindakan sekejam itu pada nenek. Aku masih tidak percaya. Kakak perempuan akan hanya untuk menang. Menggunakan cara yang tidak bermoral seperti itu. Jika bukan dia, lalu siapa? Baru beberapa hari yang lalu di rumah, aku melihat dia memaksa nenek mengajarinya teknik seni bela diri. Tapi nenek menolak. Bagaimanapun mereka terpisah selama 18 tahun. Orang macam apa dia? Apakah kamu benar-benar mengenalnya? Mungkin alasan dia datang mencarimu kali ini justru untuk mendapatkan teknik seni bela diri. Hari ini adalah pertandingannya melawan Sun Lei, kan? Ya, Apakah dia menyakiti nenek? Apakah dia mencuri teknik bela diri? Kita akan tahu setelah kita sampai di tempat acara. Seseorang meninggal di keluargamu, namun kamu masih sempat menonton pertandingan. Semangat yang luar biasa. Yang meninggal harus dihormati. Tunjukkan rasa hormat. Hormat. Tunggu sampai Zhang Chaonan berhasil masuk ke
babak final sebelum berbicara tentang hormat. Bahkan Tuan Shan telah menyerah pada Kakak Man. Bahkan pertandingan hari ini, dia tidak muncul. Apakah kamu masih berharap dia menang? Kamu, Jangan buang kata-kata padanya. Kebahagiaannya tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun, Sun Li tidak akan menang hari ini. sejak skandal pengaturan pertandingan, setelah pindah ke klub Shanlong, Kakak Man telah absen untuk waktu yang lama. Benar, terlebih lagi di babak semifinal dia bertemu dengan musuh bebuyutan dalam karir profesionalnya. Pertarungan sabuk emas Kakak Man akankah berakhir hari ini? Baiklah, sekarang sambutlah para peserta untuk pertandingan hari ini. Sun Li, Kakak Man, memasuki arena. Sampah yang mengatur pertandingan. Keluar dari oktagon. 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 Mulai. Lama tidak bertemu. Lawan yang kukalahkan. Setelah meninggalkan Jongyo begitu lama, kau berakhir seperti ini. Yang penting hanyalah memenangkan pertandingan. Aku tidak peduli tentang hal lain. Sepertinya apa yang dikatakan dunia luar, bahwa kau demi teknik seni bela diri, membunuh nenekmu sendiri, adalah benar. Sekarang aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Apa yang terjadi? Menghadapi serangan sengit Sun Li, gerakan Xiang Xiaonan sangat lambat. Sekali digigit ular, seseorang takut pada tali sumur selama 10 tahun. Tampaknya di dunia pertarungan, selalu ada tandingan. Tidak berguna. Setelah sekian lama, kau tidak berkembang sama sekali. Masih begitu mudah dikalahkan. Ketua Xiang memiliki strategi yang hebat, sampai bisa memikirkan metode seperti itu. Bukankah Shanlong sangat percaya diri? Bukankah dia ingin mengirim Xiang Tianbian dan Kakak Man keduanya ke final? Sekarang, setelah wanita tua itu tiada, dan keberadaan teknik seni bela diri tidak diketahui, aku menolak untuk percaya, kedua petarung tak berguna ini bisa mengalahkan Sun Li ini, profesional veteran. Aku dengar. Kamu tertarik pada teknik seni bela diri. Aku akan membiarkanmu. Biarkan aku benar-benar menunjukkan apa yang aku miliki. Apa yang baru saja terjadi? Kakak Man tidak bergerak sedikit pun. Mengalahkan Sun Li dengan sangat parah. Dia tidak bisa mendekat. Bagaimana ini mungkin? Tampaknya Kakak Man telah mengatasi trauma berulang kali. Dirobohkan oleh Sun Li. Ratu pertarungan yang tertidur telah bangkit. Kalian semua tidak tahu apa-apa tentang teknik yang sebenarnya. Ini adalah teknik seni bela diri. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Sepertinya kecurigaan paman kedua benar. Karena teknik bela diri ada padanya. Maka nenek pasti telah dibunuh olehnya hari itu. Bajingan tak tahu terima kasih ini. Mungkinkah ini teknik seni bela diri yang sebenarnya? Kalian para pengganggu yang menendang orang saat mereka sedang terpuruk dan sangat merendahkan. Kalian menyuruhku enyakan. Apakah kalian pikir aku peduli untuk tetap bersamamu? Aku akan menggunakan kekuatan sejatiku untuk memberitahu kalian semua bahwa aku Zhang Qiaonan tidak mudah dikalahkan. Kakak Man menang. Dia berhasil melaju ke final. Hebat. Dengan demikian pertempuran sabuk emas berakhir untuk saat ini. Final yang akan datang adalah antara Xiang Tianbian melawan Kakak Man. Pertarungan antara penerus teknik seni bela diri. Pertandingan yang akan datang ini niscaya akan menjadi pertarungan abad ini. Kita harus merebut kembali teknik seni bela diri, berapapun biayanya. Ya, kau ingin mendapatkan teknik seni bela diri. Mengapa harus bersusah payah? Dan kau ini siapa? Beraninya kau memberitahu bosku apa yang harus dilakukan? Aku punya cara untuk membuat Zhang Qiaonan secara sukarela menyerahkan teknik seni bela diri. Ceritakan padaku. Zhang Qiaonan membunuh matriark keluarga Shang kita demi mendapatkan teknik seni bela diri. Jika berita ini tersebar, apakah kau pikir dia masih bisa bertarung? Antara ini dan teknik seni bela diri, apa yang akan dia pilih? Bagus. Sangat bagus.
Temukan Xiang Chaonan. Ya. Siapa? Setelah mengalahkan musuh bebuyutannya dan memenangkan pertandingan, media yang menunggu di luar untuk mewawancarai Anda tidak terhitung jumlahnya. Namun Kak Man ada di sini, takut untuk keluar. Ada apa? Hentikan omong kosong ini. Aku tahu apa yang sedang kamu coba lakukan. Aku sama sekali tidak akan membiarkan teknik seni bela diri jatuh ke tangan grup Xiangxi. Sungguh menyegarkan berbicara dengan orang pintar. Kalau begitu aku juga tidak akan bertele-tele. Aku dengar, karena kematian wanita tua itu, kau telah memutuskan hubungan dengan keluarga Shang. Mengapa kau tidak bekerja sama dengan grup Xiangxi kami? Bagaimana kita akan bekerja sama? Daripada berbicara tentang kerjasama, sebaliknya kau saat ini sama sekali tidak punya pilihan. Skandal pengaturan pertandingan, reputasimu sudah hancur. Ditambah kejahatan diam-diam mencelakai nenekmu. Coba tebak. Di sirkuit pertarungan, atau bahkan seluruh Shuangshou, apakah masih ada tempat untukmu? Bagaimana jika aku menolak? Menolak grup Xiangxi? Tidak akan menyisakan upaya untuk mendorongmu ke pusat opini publik. Pusaran badai secara langsung menghancurkan karir profesional seumur The hidupmu. film was translated Sama and seperti dulu, narrated by ketika M. Xiang Xilian dihancurkan. Ayahku memang dibunuh olehmu. Jadi kenapa kalau begitu? Aku yakin kau lebih pintar daripada ayahmu. Serahkan teknik seni bela diri itu dan bekerja sama dengan grup Xiangxi. Kami akan membantumu menyelesaikan semuanya. Dan juga di final pertarungan sabuk emas, kami akan menyerahkan sabuk emas kepadamu di atas piring perak. Bagaimana? Aku minta maaf. Aku khawatir aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Permisi, aku tidak akan menemanimu. Kau tidak tahu mana yang baik untukmu. Ketua Xiang, Anda dengar semua itu kan? Sebarkan berita itu. Aku ingin benar-benar menghancurkan Xiang Chaonan. Baiklah. Kak Man, bola tanya jurus yang Anda gunakan untuk mengalahkan Sun Li. Pesona, apakah itu benar-benar teknik seni bela diri yang hilang 18 tahun lalu? Ada laporan yang mengklaim bahwa untuk mendapatkan teknik seni bela diri, Anda menggunakan cara yang tidak bermoral untuk membunuh nenek Anda sendiri. Apakah itu benar? Itu benar. Aku bisa bersaksi. Semuanya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Di alam yang demi mendapatkan teknik seni bela diri, secara pribadi membunuh ibuku. Ratu pertarungan yang bermartabat ternyata adalah seorang pembunuh demi teknik seni bela diri. Dia benar-benar membunuh neneknya sendiri. Ini sungguh mengerikan. Sungguh jebakan yang sempurna. Zhang Chaonan, apa maksudmu? Bukankah apa yang dia katakan sudah cukup jelas? Ibu, kau hidup. Kecewa melihatku. Orang yang ingin membunuh nenek untuk mendapatkan teknik bela diri adalah dia. 18 tahun yang lalu, orang yang membunuh ayahku, Xiang Xilin, juga dia. Ibu, Apa sebenarnya yang terjadi? 18 tahun yang lalu, dia cemburu karena nenek memberikan teknik bela diri kepada ayahku. Jadi dia meniru ayahku dan mengambil uang haram dari grup Xiangxi, menyebabkan keluarga Xiangku hancur dan tercerai-berai. aku tidak melakukannya. Kau bicara omong kosong. Ini buktinya. Aku secara khusus terbang ke luar negeri untuk menyelidiki tahun-tahunmu, transaksi keuangan. 18 tahun lalu kau tiba di luar negeri, membawa modal awalmu. Sumber dana, tepatnya adalah grup Xiangxi. Aku curiga uang itu saat itu diterima oleh paman kedua. Itu sebabnya aku berencana pergi ke luar negeri untuk menyelidiki urusan keuangannya selama bertahun-tahun. Mungkin akan ada petunjuk. Bagaimana kalau bekerja sama dengan kami, grup Xiangxi? Bagaimana kerjasama itu akan berjalan? Kamu meniru ayah untuk membuka rekening, menerima uang haram dari grup Xiangxi, dan menyebabkan kematian tragis ayahku. Ini buktinya. Paman kedua, sekarang kita punya bukti manusia dan materi. Apalagi yang harus kamu katakan? Baiklah, kalian bertiga bekerja sama untuk mempermainkanku, bukan? Pengawal, bawa orang yang membunuh kerabatnya sendiri ini. Binatang ini pergi. Ibu, selamatkan aku. Ibu, aku tidak akan berani melakukannya lagi, kumohon. Sheng Wei, benarkah itu? Ada apa? Kau dituduh diam-diam memanipulasi pertandingan pertarungan, melakukan pembunuhan demi keuntungan. Silakan kembali ke aliansi bersama kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Bawa dia pergi. Baru-baru ini, pertempuran sabuk emas memecat penyelenggaranya. Final yang ditunda akan diadakan pada 14 April.
Kemenangan. Kemenangan. Aku bilang, aku akan menempatkan kalian berdua. Akhirnya aku melakukannya. Ke dalam pertempuran sabuk emas. Tian Yin Chounan. Terlepas dari hasilnya kali ini, sabuk emas akan tetap berada di Xiangshu. Dan kalian semua pasti akan menjadi pemenang terbesar dari acara ini.